Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, siswa kelas 10 SMKIT Semat Informatika Surakarta. Sebelumnya tentu saya ucapkan selamat datang, selamat telah menjadi siswa di SMKIT Semat Informatika Surakarta. Kalian luar biasa karena kalian mengalahkan ratusan pendaftar yang lainnya dan semoga dengan diterima di sekolah ini kita bisa sama-sama menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, video ini dibuat sebagai materi pertemuan pertama untuk mata pelajaran digital marketing. Ya memang untuk pertemuan pertama kita ini tidak ideal atau mungkin bahkan untuk satu semester ke depan karena ya biasanya sekolah kan kita bertemu secara tatap muka ya kalian, kita berada di kelas terus pelajaran seperti biasa, tapi karena saat ini kondisinya sedang pandemi jadi terpaksa kita harus bertemu secara virtual, tapi semoga keterbatasan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus menuntut ilmu gitu ya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu langsung saja kita mulai untuk materi hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, agendanya nanti tentu saja pertama perkenalan dulu ya, karena ini kan baru pertama kali bertemu. Kemudian kita akan membicarakan apa sih sebenarnya digital marketing. Kita tuh nanti belajar apa gitu ya. Nanti makanya masuk ke pengantar digital marketing. Setelah itu closing atau penutup. Lanjut ke langsung saja ke perkenalan. Ya, lanjut ke perkenalan. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi, nama saya adalah Diantika Rifyanti. Saya biasa dipanggil Usdian. Nah, saya ini merupakan salah satu dari 4 ustadz ustadzah yang mengampu mapel digital marketing. Selain saya, nanti ada Ustadzah Rizka Latifah, kemudian ada Ustadz Budi Utomo, lalu ada juga Ustadzah Bini Lestari. Nah, kita berempat tergabung dalam sebuah tim yang bernama Tim Digital Marketing ITC. Nah, nanti insya Allah kita berempat yang akan membersamai kalian selama 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021 di mata pelajaran digital marketing. Lanjut kita ke perkenalan mata pelajarannya ya. Jadi digital marketing atau bisa disingkat dengan DM itu sebenarnya adalah mata pelajaran baru di SMKIT Semat Informatika Surakarta. Mungkin nanti kalau kalian tanya-tanya sama kakak kelas kalian, pas selama DM tuh belajarnya apa? Nah, pas selama kelas 10 mereka tuh nggak dapet mata pelajaran digital marketing ini. Nah, kenapa sih harus ada? Nah, kenapa sekarang harus ada mapel itu? Nah, sebenarnya berangkat dari salah satu jargon SMKIT Semat Informatika Surakarta adalah mandiri. Jadi, nah di situ kita harapannya bisa mendidik siswa menjadi pribadi yang mandiri, termasuk mandiri secara finansial. Sebenarnya ini juga selaras dengan tujuan atau cita-cita pemerintah di mana eh, diharapkan lulusan SMK itu tidak hanya siap kerja, tapi juga bisa menjadi seorang entrepreneur yang bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, nanti di Mapel DM ini kita akan sama-sama belajar supaya bisa siswa SMKIT itu paling nggak memiliki jiwa wirausaha gitu, paling nggak pernah berpengalaman jualan. Target dari mapel ini sebenarnya adalah siswa siswa SMKIT nanti mempunyai produk dan mendapatkan penghasilan dari hasil jualan produk tersebut. Seperti itu. Jadi nanti kita fokusnya sebenarnya lebih ke melakukan kegiatan jualan dan harapannya mendapatkan keuntungan dari jualan tersebut atau tambahan penghasilan yang nanti penghasilan itu juga buat kalian. Nah, karena ini kan sedang pandemi atau sedang COVID-19, jadi pertemuan kita juga
pertemuannya secara virtual. Makanya untuk mapel DM ini nanti ada sedikit pergeseran gitu yang seharusnya kita fokus ke kegiatan jualan atau membuat produk kemudian produk tersebut dijual, tapi karena ini sedang pandemi, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan kita akan fokus ke personal branding di sosial media. Dan sebenarnya itu juga tidak terlalu melenceng sih dari fokus digital marketing itu sendiri. Karena kan sebenarnya kalau digital, kenapa disebut digital marketing? Karena pemasarannya atau apa namanya jualannya itu menggunakan teknologi atau menggunakan eh, digital platform seperti HP kalian, sosial media kalian, dan seperti itu. Nah, makanya untuk selama COVID ini nanti, selama beberapa bulan ke depan, kita akan fokusnya itu bagaimana membentuk atau memperbaiki sosial media kita supaya eh, cukup atraktif sehingga nantinya kita dalam melakukan pemasaran atau dalam menawarkan produk kita itu bisa menggunakan platform media sosial yang sudah kita buat menarik tadi itu. Nah itu semoga nggak bingung ya nanti kenapa sebenarnya kan goalnya dari Mapel ini kan supaya siswa tuh punya produk dan bisa menghasilkan keuntungan dari jualan produk tersebut. Tapi untuk selama COVID ini memang kita lebih fokus ke personal branding dulu atau membuat sosial media kita tuh menjadi lebih menarik. Nah, harapannya nanti kalau sosial media kita sudah bagus, pas udah masuk bulan Januari itu, pas kita melakukan jualan, kita bisa memanfaatkan platform media sosial kita tersebut supaya nantinya bisa lebih mudah bagi kita dalam menawarkan atau memasarkan produk kita. Oke, lanjut untuk slide. Ya, sekarang kita masuk ke digital marketing ITSI kelas 10. Nah, tadi disebutkan di awal bahwa digital marketing ITSI itu diampu oleh 4 ustadz ustadzah. Hanya saja selama pandemi ini nanti untuk kelas 10 mapel digital marketing akan diampu atau saya sendiri akan membersamai kalian sampai bulan Desember insya Allah. Nah, untuk materinya sendiri sampai sebelum UTS nanti saya rencanakan kita akan fokus ke personal branding tadi. Jadi pertama tentunya akan bahas dulu apa sih digital marketing itu. Jadi kayak pengenalan digital marketing, baru nanti setelah itu selesai kita akan langsung praktek ke sosial media atau membuat sosial media kita menarik sehingga nanti itu bisa menjadi bagian dari salah satu alat untuk portofolio kita sendiri yang nantinya harapannya suatu saat nanti bisa kita manfaatkan gitu. Bahkan eh, nantinya mungkin kalau eh, kita udah bisa benar-benar praktek jualan langsung, kita bisa menggunakan sosial media kita tersebut untuk melakukan sebagai platform untuk memasarkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu untuk sampai UTS. Jadi kita fokus personal branding. Nah, untuk setelah UTS kita nanti lihat dulu kondisinya. Kalau memang kondisinya sudah memungkinkan, mungkin kita akan langsung praktek berjualan. Tapi kalau tidak bisa ya kita masih akan mempelajari tentang personal branding atau sosial media, personal branding di sosial media. Nah, nanti itu kita masih melihat ya, karena ini kan memang masa masih masa pandemi dan kita berharap sebenarnya pandemi ini segera selesai gitu. Nah, nanti kalau memang setelah UTS itu sekitar bulan Oktober, ya sekitar bulan Oktober itu nanti kondisinya memang harapannya kan sudah jauh lebih baik dan kalian juga sudah bisa lebih bebas keluar. Nah, itu nanti insya Allah kita bisa langsung praktek berjualan gitu. Kalau tidak pun mungkin nanti kita bisa mengakalinya bagaimana caranya kita bisa berjualan tanpa perlu banyak keluar dari rumah atau berada di luar rumah. Karena memang untuk fokus di digital marketing ini jualannya tidak jualan secara konvensional tetapi jualannya secara digital gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita untuk melakukan
atau untuk menjual produk atau jasa yang harapannya dari situ kita mendapatkan keuntungan gitu. Jadi teknologinya bisa apa saja yang paling dekat dengan kita, seperti misalnya handphone. Nah, nanti bisa saja kita melakukan promosi itu dari sharing di status WhatsApp atau sharing ke grup grup-grup SMP atau SD kayak gitu. Atau juga kita bisa menggunakan sosial media kita kayak Instagram, Facebook gitu kan. Pasti dari kalian harapannya memang sudah memiliki sosial media, akun sosial media, jadi nanti bisa lah promosi-promosi di situ gitu, di menggunakan akun sosial media kalian. Itu untuk rencananya. Ya, untuk bahan ajar dari Mapel Digital Marketing itu sendiri, nanti kalian bisa mendownloadnya di Google Drive, link Google Drive yang ada di sini, kalian tinggal klik saja linknya. Dan untuk video presentasi, insya Allah akan selalu diupload di YouTube channel Digital Marketing Itsy. Di sini linknya bisa kalian klik saja. Untuk di Drive itu nanti yang akan saya share adalah modul dan slide presentasinya. Cuma untuk slide presentasinya mungkin bukan yang pakai video ya, karena kan pasti berat untuk mendownloadnya. Untuk yang pakai video atau ada penjelasan saya, nanti saya upload saja di channel YouTube-nya Digital Marketing Itsy. Nah, kalian bisa mendownload dan melihatnya kapan saja. Mungkin pas mapelnya atau saat jam pelajarannya kalian belum bisa melihat karena belum ada pulsa atau ada kendala lainnya, tidak masalah karena itu nanti bisa kalian download atau kalian lihat kapan saja ketika kalian sudah ada pulsa pakai data misalnya seperti itu. Nah, untuk informasi mengenai Mapel ini insya Allah nanti akan selalu diupdate di Instagram DM Itsy. Jadi harapannya kalian semuanya nanti follow dan juga subscribe di channel YouTube-nya karena nanti banyak mungkin beberapa informasi akan kita sampaikan melalui akun sosial media kita. Gitu. Ya, sekarang kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengantar digital marketing. Nah, sebenarnya apa sih digital marketing? Secara definisi, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuannya digital marketing sendiri adalah menarik konsumen dan calon konsumen secara tetap. Jadi sebenarnya intinya marketing itu adalah kegiatan pemasaran atau promosi. Nah, kenapa dengan kata digital di depannya berarti promosi atau pemasaran yang dilakukan menggunakan media digital atau kalau sekarang mungkin lebih kita kenal dengan menggunakan media internet gitu. Nah, media digitalnya ini bisa apa saja, bisa kita menggunakan handphone, kita bisa menggunakan laptop, atau mungkin kita bisa menggunakan sosial media kita. Nah, sosial media itu bisa apa saja juga, ada banyak kan, ada Instagram, Facebook, atau bahkan kita menggunakan WhatsApp. Misalnya kita membuat status WhatsApp atau kita kirim buat free ke teman-teman kita gitu ya. Misalnya promosi jualan jilbab atau jualan kaos kaki. Nah, itu sudah merupakan praktek dari digital marketing. Ya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis digital marketing. Jadi sudah saya sebutkan tadi bahwa platform digitalnya dalam digital marketing itu bisa banyak sekali. Kita bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, atau kita bisa memanfaatkan sosial media kita seperti Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis digital marketing yang paling pertama itu adalah website. Kenapa? Karena website itu sekarang ini berperan sangat penting dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan. Mungkin banyak dari kalian juga yang ketika ingin tahu tentang suatu brand itu yang pertama kalian lakukan adalah
googling di internet tentang brand tersebut. Nah, ketika muncul websitenya dan websitenya sangat bagus, menarik dan apa ya, sangat profesional, terus kita jadi percaya gitu dengan brand tersebut gitu. Sama juga mungkin ada juga dari beberapa di antara kalian yang pas mendaftar di SMK IT Smart Informatika itu hanya berdasarkan websitenya. Jadi kalian googling sekolah gratis gitu. Nah, yang muncul adalah ini apa namanya, website dari SMK IT Smart Informatika Surakarta. Kemudian karena di situ tampilannya menarik dan atau mungkin informasi yang diberikan sangat sangat apa namanya, sangat informatif. Jadi kalian percaya saja padahal kalian misalnya belum pernah datang ke SMK kayak gitu, tapi ya kalian percaya saja karena memang tampilan websitenya atau informasi yang diberikan di websitenya itu sudah cukup untuk membuat kalian tertarik dengan uh, sekolah SMK IT Smart Informatika Surakarta. Nah, itu juga yang di sekarang ini sedang apa namanya, banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan tuh yang mungkin kantornya masih kecil, tapi mereka apa namanya, memberikan modal yang cukup besar untuk pembuatan websitenya. Gimana caranya websitenya itu tampil sangat bagus sehingga ketika calon konsumen atau uh, apa calon pembeli yang ingin cari tahu tentang brand tersebut atau perusahaan tersebut bisa percaya gitu dengan profesionalisme yang ditampilkan melalui website tersebut. Nah, eh, di sini ada beberapa contoh website, bahkan Kemendikbud atau pemerintah sendiri juga masing-masing, sepertinya sekarang masing-masing pemerintahan ya itu sudah punya websitenya sendiri-sendiri dan bagaimana mereka membuat websitenya itu seinformatif mungkin sehingga konsumen mereka atau user mereka itu percaya dengan apa yang ditawarkan. Dan juga untuk mungkin untuk kalau website pemerintahan supaya apa ya, informasi-informasi atau komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakatnya atau rakyatnya itu bisa eh, lebih baik karena website websitenya bagus dan informatif sehingga masyarakat bisa mencari tahu melalui website tersebut. Nah, sebenarnya untuk pentingnya website ini nggak hanya bagi perusahaan atau brand yang sudah besar, tapi untuk diri sendiri atau untuk kita ketika kita mau membranding personal kita atau mau membangun personal branding kita, kita bisa menggunakan website juga. Dan salah satunya adalah dengan cara blogging gitu ya, atau uh, ngeblog. Nah, blogging itu memang kelihatannya sekarang udah ketinggalan zaman, padahal sebenarnya nggak, blog itu masih masih sangat populer dan masih sangat penting dalam personal branding, dalam membangun personal branding. Nah, untuk awalan mungkin kita pakainya nggak usah website yang berdomain gitu, yang berdomain berbayar gitu. Meskipun itu bagus juga kalau sampai nanti kita, misalnya saya punya website diantikaarifianti.com dan di situ terdapat portofolio karya-karya saya. Nah, itu sangat bagus sebenarnya. Tapi untuk awalan kita bisa memanfaatkan platform blogging yang gratis seperti Blogger atau WordPress. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan search engine marketing. Nah, search engine marketing itu seperti apa? Contohnya mungkin ketika kalian googling sesuatu, terus di sini muncul uh, yang pertama kali muncul yang bagian atas itu ada logo iklannya itu. Nah, itu berarti kita memanfaatkan fasilitas search engine marketing. Biasanya ini berbayar supaya nanti biasanya kan kalau kita googling sesuatu atau searching sesuatu di search engine, yang pilihan yang pertama ya atau yang paling atas yang kita klik. Nah, dengan membayar search engine marketing ini atau jasa SEM ini, nanti website kita atau blog kita tuh bisa berada di nomor satu sehingga orang-orang otomatis akan mengklik website kita pertama kali gitu.
Itu untuk uh, digital marketing dengan menggunakan search engine marketing. Selanjutnya, kita bisa menggunakan sosial media marketing. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sosial media itu sekarang ini sudah menjadi bagian dari budaya kita ya. Saya yakin kalian semua sudah punya akun sosial media. Kalau belum ya nggak apa-apa. Tapi bahkan kemarin kayaknya pas MPLS kalian diminta untuk memposting kan. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali buat gara-gara MPLS itu. Nah, nanti di harapannya kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian dengan baik. Salah satunya ya untuk berjualan ini. Kenapa? Karena sekarang seperti yang tadi sudah saya katakan, itu sudah menjadi bagian dari budaya kita. Orang-orang tuh lebih banyak di sosial media daripada di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan gitu. Jadi karena orangnya lebih banyak di sosial media, berarti kan calon konsumen itu lebih banyak di sosial media daripada di pasar yang sebenarnya atau pusat perbelanjaan yang sebenarnya. Makanya promosi di sosial media lebih efektif daripada kita melakukan atau maksudnya buka warung atau buka toko di katakanlah di pasar atau di pusat-pusat perbelanjaan kayak pasar Klewer atau di BTC seperti itu. Nah, sosial media yang paling banyak usernya atau paling banyak apa namanya penggunanya sekarang ini masih Facebook ya. Kemudian WhatsApp. WhatsApp itu juga lumayan, itu juga banyak banget penggunanya. Sekarang hampir semua orang tuh punya WhatsApp dan promosi mungkin kalian sendiri juga menyadari ketika kalian memakai HP kalian terus bermain-main WhatsApp kalian, membuka WhatsApp kalian hampir setiap hari di status WhatsApp itu ada saja teman kalian atau saudara kalian atau mungkin kalian sendiri yang berjualan melalui statusnya itu karena memang sangat efektif kita kenal dengan kontak kita, tahu apa yang biasanya kan teman-teman kita sendiri. Nah, teman-teman kita itu butuhnya apa, kita yang paling tahu. Jadi kita bisa berjualannya tuh juga sesuai dengan sasaran seperti itu. Nah, ini salah satu contoh berjualan di sosial media gitu ya. Selain kita menggunakan akun sosial media kita sendiri, kita juga memanfaatkan advertising sosial media yang sekarang juga banyak eh, ditawarkan gitu. Jadi dengan membayar kita bisa membuat postingan kita itu muncul terus di timeline atau um, apa namanya di halaman depan apa sosial media yang kita gunakan sehingga teman-teman kita mau nggak mau pasti melihat melihat postingan kita. Nah, itu salah satunya atau juga kita bisa menggunakan jasa selebgram, seleb atau buzzer seperti itu untuk mengendorse produk yang kita buat itu juga sangat efektif dan banyak digunakan oleh brand-brand besar sekarang ini kan. Karena ya tadi pasarnya itu sekarang ada di sosial media daripada di pusat perbelanjaan. Oke, untuk selanjutnya online advertising. Nah, ini juga berbayar. Jadi kita dengan membayar di jasa online advertising itu nanti produk kita atau website kita bisa muncul seperti ini. Mungkin kalian banyak yang terganggu ya dengan apa namanya dengan munculnya iklan ketika membuka suatu website itu kan pasti muncul muncul iklannya lebih banyak muncul daripada informasi yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, itu iklan-iklan ini salah satu bagian dari digital marketing itu sendiri gitu ya. Nanti karena kadang posisinya itu di tengah-tengah atau seperti ini sangat besar. Nah, mau nggak mau ketika kita mau mengklik tutup itu malah kita ngeklik ke produknya. Nah, pas kita klik ke produknya itu kan masuk ke halaman website penjualan dari produk itu sendiri. Nah, dari klik itu saja sebenarnya sudah uh, dari pihak yang mengiklankan itu sudah mendapatkan uang gitu. Nah, itulah yang sebenarnya sangat menguntungkan dari online advertising ini. Belum lagi kalau memang nanti ketika kita mengklik, misalnya ini saya klik terus saya langsung tertarik beli produk tersebut karena diarahkan ke website itu. Nah, pasti banyak juga yang
merasa langsung tertarik dengan produk tersebut. Jadi iklan seperti ini banyak sekali dan ya memang berbayar ya seperti ini untuk bisa muncul di halaman website orang lain. Oke, lanjut. Nah, terus juga ada model email marketing. Email marketing ini, jadi mungkin beberapa dari antara kalian ada yang pernah belanja online atau daftar akun di e-commerce atau di suatu komunitas, website suatu komunitas. Nah, itu secara berkala kita dikirimin broadcast gitu ya. Ada beberapa yang masuk ke spam, ada beberapa yang bisa masuk ke kotak masuk utama kita seperti saya ini pernah daftar akun di e-commerce Lemonilo. Nah, secara berkala saya dapat broadcast dari Lemonilo yang menawarkan produknya atau menawarkan diskon-diskon seperti itu. Nah, ini sebenarnya cukup efektif ketika email yang masuk itu tidak mengganggu, tapi ada banyak orang juga yang merasa bahwa dengan mendapatkan broadcast email ini merasa terganggu terus nanti unsubscribe. Tapi ada juga yang ya tidak di unsubscribe, malah apa namanya, biasanya kan yang ditawarkan itu emailnya email diskon gitu, ada diskon buy one get one atau diskon up to 17%. Nah, itu justru malah sangat ini ya, apa namanya, informatif yang eh, membuat yang dikirimin email tuh pengen pengen ngeklik, karena biasanya eh, kita tuh berlangganan sesuatu yang memang kita tertarik kan. Jadi eh, dengan email marketing itu juga tepat sasaran, karena yang subscribe pasti adalah orang-orang yang memang tertarik dengan produk atau dengan jasa yang ditawarkan gitu. Oke, lanjut untuk jenis-jenis digital marketing selanjutnya adalah video marketing atau video iklan. Nah, intinya dari video marketing ini adalah kita membuat iklan dalam bentuk video. Nah, nantinya eh, dalam penyebarannya bisa dengan platformnya ada banyak ya. Bisa kita taruh di YouTube, kemudian linknya kita share kemana-mana seperti ini. Atau bisa juga kita eh, memang langsung menguploadnya di postingan di sosial media kita, atau kita bisa menitipkan dengan membayar tentunya ya ke akun-akun yang dengan jumlah follower lebih banyak. Kemudian video tersebut nanti akan diposting oleh akun-akun yang jumlah followernya lebih banyak tersebut. Atau bisa juga kita membayar YouTube sehingga nanti video iklan yang kita buat itu akan apa nanti akan muncul sebagai iklan video di awalan sebelum video asli yang ingin kita tonton dimulai. Sekarang kan sering ya kita jumpai seperti itu, bahkan frekuensinya lebih banyak. Jadi ketika kita mau melihat video di YouTube, sebelum video aslinya yang kita inginkan itu dimulai, selalu disisipi atau diawali dengan video iklan tertentu seperti kayak iklan di televisi. Nah, itu uh, iklan dalam bentuk video itu masuk ke dalam video marketing. Nah, di sini saya akan mencontohkan video iklan yang dibuat oleh Solo Peduli. Di sini produk yang ditawarkan adalah Solo Peduli menawarkan korban sampai ke pengolahannya. Harapannya dengan adanya iklan ini nanti orang tertarik untuk berkorban melalui Solo Peduli. Kita lihat bersama-sama. Ya, tadi
salah satu contoh dari video iklan. Nah, yang menjadi garis bawahi sekarang di sini kita bisa melihat durasinya hanya 1 menit. Jadi memang kalau membuat iklan dalam bentuk video itu seharusnya tidak usah terlalu panjang karena nanti uh, orang bisa bosan melihat dan malah takutnya pesannya tidak tersampaikan. Nah, selain durasinya singkat, tadi juga kita bisa melihat ya, di situ ada animasi yang menjelaskan maksud dari iklan tersebut, yang diiklankan tuh apa. Kemudian selain itu, selain animasinya sudah bagus dan menarik, ada juga voice atau suara yang menjelaskan sehingga iklannya itu tidak hanya menarik tapi juga informatif. Nah, itu untuk jenis-jenis digital marketing. Sekarang kita lanjut ke strateginya. Tadi kan kita sudah lihat, jadi jenis-jenisnya itu adalah platform yang kita bisa gunakan atau media yang bisa kita gunakan. Tadi ada website, ada sosial media, ada video marketing, ada online marketing atau iklan online advertising. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan, kita akan bicarakan bagaimana memanfaatkan media yang sudah ada tersebut, yang sudah kita gunakan supaya optimal nanti dalam memasarkan produk yang akan kita tawarkan. Nah, untuk strategi yang pertama, dalam memanfaatkan tadi media yang sudah ada atau media digital marketing, yang pertama adalah search engine optimization. Nah, intinya dari search engine optimization ini adalah bagaimana tadi kita bisa memanfaatkan search engine atau mesin pencari yang paling banyak digunakan adalah Google ya, tapi sebenarnya hampir semua mesin pencarian itu ada. Jadi kayak Yahoo, Bing itu sebenarnya ada SEO-nya atau search engine optimization-nya. Nah, ini jadi di sini SEO itu bagaimana kita mengoptimalkan mesin pencarian supaya ketika satu keyword itu diketikkan oleh pengguna, nanti yang muncul atau yang muncul di apa namanya yang paling atas yang pertama kali itu adalah website kita atau akun sosial media kita atau produk yang kita tawarkan, sehingga harapannya orang akan mengklik atau melihat langsung website yang itu karena ada di nomor 1 kan biasanya. Jadi bisa calon konsumen itu bisa bisa semakin luas atau bisa bertambah gitu. Kemudian yang kedua adalah konten marketing. Nah, konten marketing ini sangat penting. Tadi kan medianya udah banyak ya, ada website, ada sosial media, ada video. Nah, kalau kita sudah punya media itu, tapi kita nggak bisa mengisinya dengan baik atau memberikan konten yang bagus, ya percuma gitu. Makanya gimana caranya supaya konten marketing ini adalah eh, teknik marketing yang melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang relevan. Tujuannya yaitu untuk menarik konsumen. Saya contohkan ini. Jadi misalnya nih, ada satu akun Instagram gitu jualan, katakanlah jualan mouse seperti ini. Nah, fotonya sudah sangat bagus, tetapi di captionnya itu tidak ada harganya. Nah, sedangkan eh, toko yang lain atau akun Instagram yang lain jualan mouse yang sama, fotonya juga bagus, menarik, dan di captionnya itu ada harganya. Pasti orang akan lebih memilih yang ada harganya tersebut daripada yang tidak ada harganya. Kenapa? Karena yang tidak ada harganya itu tidak lengkap captionnya. Orang jadi males kan harus DM atau harus komen berapa harganya kayak gitu, males. Orang akan lebih suka yang captionnya lengkap sehingga eh, dengan begitu dia mungkin malah bisa membeli barang lain selain mouse karena di dalam akun Instagramnya itu eh, karena captionnya lengkap jadi dia apa namanya exploring untuk di seluruh postingan itu lebih besar daripada yang tidak ada tadi, tidak lengkap tadi captionnya. Pasti kan nggak lengkap, nggak ada harganya, ya udah malas langsung ditinggal. Nah, sedangkan pas ketemu yang captionnya lengkap, udah mouse-nya udah cocok, masih milih-milih flashdisk atau yang lainnya seperti itu. Makanya konten ini sangat penting ya. Dan itu tadi itu caption. Terus kalau yang postingan mouse-nya katakanlah
tidak rapi atau tidak menarik ya orang juga males. Tapi kalau di fotonya terlihat bagus ya pasti apa namanya orang bakal tertarik gitu. Makanya kalau Instagram itu kan sekarang ada yang namanya preset atau maksudnya dibuat semenarik mungkin yang satu warna semuanya atau dibuat berpola seperti itu tujuannya ya tadi untuk menarik orang lain eh, supaya mau mengikuti atau supaya mau membaca atau melihat postingan yang memang kita post gitu. Itu ya untuk konten marketing itu jadi bagaimana caranya kita mengisi media yang sudah kita miliki dengan eh, apa konten-konten yang memang relevan untuk memasarkan produk yang kita buat gitu. Dan harapannya ketika konten kita sudah bagus atau menarik nanti calon konsumen itu bakal berdatangan gitu. Atau lebih banyak lagi calon konsumen kita karena tadi dari kontennya sendiri sudah sangat menarik. Untuk strategi berikutnya ada otomatisasi pemasaran. Jadi intinya otomatisasi pemasaran ini memudahkan kita sih sebenarnya supaya eh, pemasarannya sendiri atau iklannya itu terjadi secara otomatis, tidak secara manual. Sehingga harapannya kalau otomatis begitu kan selain waktu kita tidak terbuang juga eh, biasanya kalau yang secara otomatis ini nanti pasarnya akan lebih banyak. Saya contohkan tadi video iklan dari apa namanya Solo Peduli. Tadi sebenarnya secara konten itu sudah bagus ya, sudah sangat jelas secara konten. Terus durasinya juga tidak terlalu panjang, tapi karena dia dibuatnya atau disebarkannya melalui akun YouTube atau YouTube channelnya Solo Peduli sendiri, jadi untuk penyebarannya ya harus secara manual. Misalnya tadi saya gunakan untuk slide digital marketing ini, kemudian karena kalian sudah punya linknya, mungkin kalian akan menyebarkan ke teman-teman kalian. Atau dari pihak Solo Pedulinya kan harus menyebarkan linknya tersebut secara manual, entah disebarkannya dengan memposting di Instagram atau membuat di status, tapi intinya secara manual. Dengan dengan demikian kan pasti pasarnya atau yang melihat ya tidak akan terlalu besar gitu. Jadi ya kontak-kontak kita sendiri seperti itu. Nah, beda kalau itu diotomatisasi. Jadi misalnya Solo Peduli memasangkan iklan tersebut di halaman depan eh, iklan YouTube sebelum video dimulai. Nah, itu kan bisa di video apa saja bisa muncul dan calon konsumennya nanti otomatis akan jadi semakin luas dan tidak perlu di-share secara manual tapi secara otomatis gitu. Atau bisa juga kita dengan menggunakan tadi email marketing ya. Email marketing itu maksudnya ya tadi kan ketika kita broadcast email-email itu kan pasti secara otomatis berkala. Misalnya sebulan sekali ada diskon, nah itu secara otomatis terkirim ke seluruh orang yang subscribe, tidak dikirimin satu-satu seperti itu. Atau mungkin kita bisa juga online advertising tadi contohnya ya tadi ya kayak misalnya video iklan di awal suatu video di YouTube itu online advertising juga kan. Atau bisa juga dengan kita membayar postingan di Instagram. Nah, itu kan secara otomatis nanti tersebar sendiri kayak gitu. Nah, itu untuk ini strategi otomatisasi pemasaran. Kemudian ada juga strategi pay per click atau P2C. Pay per click ini jadi kita mendapatkan uang dari hasil klik yang dilakukan oleh pengguna atau oleh netizen ya. Itu tadi biasanya muncul ketika kita membuka suatu website terus di situ ada iklan banyak gitu kan. Ada iklan banyak dan nanti karena gambarnya itu besar dan untuk menutup iklannya tersebut biasanya sangat kecil dan tempatnya tersembunyi. Nah, itu mau nggak mau kita pasti mengklik gambar tersebut dan biasanya diarahkan nanti ke suatu website tertentu. Nah,
atau ke suatu website yang menawarkan produk yang ada di gambar tersebut. Nah, itu biasanya dengan klik sekali saja sudah mendapatkan bayaran gitu. Itu lumayan ini sih apa namanya? Lumayan efektif sebenarnya, tapi bagi netizen atau kita sebagai pengguna sebenarnya sangat terganggu. Oke, lanjut untuk strategi selanjutnya, kita bisa menggunakan native advertising. Nah, ini maksud dari native advertising ini adalah bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Oke, jadi ini maksudnya kita membayar advertising di suatu sosial media kayak di Instagram atau di Facebook sehingga menyebabkan postingan kita itu akan selalu muncul di timeline orang-orang, bahkan untuk orang-orang yang tidak memfollow kita atau yang tidak kita follow sekalipun. Dengan demikian eh, apa namanya, kemungkinan konsumen atau calon konsumen yang akan membeli produk kita akan semakin luas gitu. Jadi sudah di apa namanya, tugas pemasaran atau promosinya sudah dilakukan oleh si Instagram atau si Facebooknya itu, tapi tentunya nggak gratis ya, kalau seperti itu biasanya kita bayar. Kemudian kita juga bisa menggunakan strategi affiliate marketing. Nah, namanya affiliate itu berarti bermitra dengan layanan atau situs orang lain. Ini bisa juga contohnya dengan tadi yang saya contohkan, kalau misalnya kita membayar buzzer atau selebgram untuk mempromosikan produk kita. Jadi kita kasih postingan atau kita kasih video iklan yang kita buat atau gambar apapun lah yang digunakan untuk mempromosikan produk, kita berikan kepada akun dengan jumlah follower yang lebih banyak dari kita. Kemudian kita membayar dengan sejumlah uang yang sudah disepakati. Nah, itu nanti karena nanti akun yang lebih banyak followernya itu akan memposting atau membuat story tentang produk kita di akun mereka, dan karena mereka memiliki follower yang lebih banyak, otomatis harapannya eh, calon konsumen dari produk kita akan lebih luas lagi gitu. Atau bisa juga dengan cara yang dilakukan oleh Lazada atau e-commerce yang lainnya dengan mengadakan misalnya Harbolnas atau eh, pada waktu-waktu tertentu diskon 70%. Nah, itu dari e-commerce-nya bekerja sama dengan penjual atau pemilik toko yang ada di e-commerce tersebut untuk melakukan diskon bersama atau bazar bersama-sama dalam waktu tertentu. Nah, itu nanti biasanya kan akan menarik konsumen yang lebih banyak. Kayak misalnya kayak contohnya pas Harbolnas itu biasanya orang lebih banyak belanja online ya pas hari itu, karena hampir semua toko memiliki promosi yang atau memiliki iklan yang sama kayak diskon 70% atau gratis ongkir. Nah, kayak gitu itu biasanya konsumen akan lebih banyak ketika dilakukan bersama-sama atau hampir semua toko melakukan promosi tersebut gitu. Kemudian yang terakhir strateginya dengan menggunakan sosial media. Salah satunya ya WhatsApp, itu sangat efektif ya sebenarnya menggunakan WhatsApp itu, atau dengan cara membuat status setiap hari itu sudah cukup efektif, apalagi kalau sebenarnya orang-orang menjadi kontak kita atau yang menyimpan nomor kita dan kita simpan nomornya itu eh, kita sudah tahu selera mereka atau apa yang mereka butuhkan. Nah, itu biasanya sangat efektif untuk berjualan melalui status WhatsApp. Oke, untuk hari ini itu dulu pembelajaran kita digital marketing. Semoga bermanfaat. Nah, intinya sebenarnya dalam digital marketing itu adalah kita melakukan pemasaran atau kita melakukan promosi produk kita. Nah, dalam promosi produk kita, tentunya meskipun kita sudah menggunakan teknologi atau memanfaatkan internet atau teknologi yang canggih, tentunya kita masih tetap harus mengedepankan kejujuran, karena dalam berjualan itu yang terpenting adalah kejujuran dan ada keridoan antara pembeli dan penjualnya gitu. Jadi jangan mentang-mentang karena kita menggunakan teknologi atau karena sekarang sudah eranya digital, sudah canggih, terus kita berbohong untuk mouse, katakanlah mouse ini tadi ya, jualan mouse ini, karena ini mouse-nya
misalnya wireless, sebenarnya wired atau ada kabelnya, tapi kita di fotonya atau di iklannya kita bikin wireless kayak gitu kan itu sudah berbohong. Jadi jangan sampai itu terjadi. Eh, Digital atau digitalisasi itu hanya sebuah alat atau sebuah cara yang sekarang memang lebih efektif kita berjualan melalui internet daripada secara langsung. Tapi bukan berarti itu kita gunakan sebagai sarana untuk membohongi konsumen kita atau calon konsumen kita. Karena tadi yang terpenting adalah kejujuran itu sendiri. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi video ini diupload di channel YouTube Digital Marketing Ipsy. Harapannya kalian semuanya subscribe, dan karena ini ada di channel YouTube-nya Digital Marketing Ipsy, maka kalian bisa melihatnya kapan saja, tidak perlu pada saat jam pelajaran digital marketing. Jadi nanti harapannya tidak membebani gitu, meskipun media pembelajarannya menggunakan video, tapi tidak membebani kalian dengan wah nanti pulsanya keluar banyak, nggak seperti itu, karena ini ada di channel YouTube, jadi kalian bisa melihatnya kapan saja kalau memang pulsanya sudah ada atau paket datanya sudah ada. Oke, begitu saja, sekian dari saya. Terima kasih untuk terima kasih untuk hari ini. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.